Marilah kita mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pernahkah kita merenung akan kehidupan kita, akan diri kita sendiri? Apakah yang kita utamakan di dalam kehidupan kita? Adakah peraturan yang kita utamakan demi mendisiplinkan diri kita, ataupun kita lebih mengutamakan cinta kasih yang harus dikongsikan bukan sahaja kepada keluarga kita, tetapi juga orang yang berada di sekeliling kita? Kadangkala tanpa kita sadari, kita lebih pentingkan peraturan-peraturan yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Mungkin peraturan-peraturan ini adalah untuk mendisiplinkan kita, ataupun peraturan-peraturan ini sengaja dilakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa peraturan-peraturan yang kita ikut di dalam kehidupan kita tidak semestinya dapat diikuti oleh orang lain. Sama juga di dalam pembacaan Injil pada hari ini, bagaimana orang Farisi mengutamakan peraturan-peraturan ataupun ajaran-ajaran mereka lebih dari segalanya. Dan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka tetapkan, orang lain harus mengikutinya. Sekiranya orang lain tidak mengikutinya, mereka akan mengatakan bahwa orang ini bukan dari kalangan mereka. Orang ini menghujat Tuhan karena tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Kadang-kala kita menjadi seperti mereka. Kita menghakimi. Kita mengambil tugas Tuhan untuk menilai mereka, untuk menghakimi mereka. Sedangkan kita semua mempunyai peranan masing-masing. Oleh itu, kita harus melihat diri kita, kehidupan kita. Adakah kita dengan sengajanya meletakkan peraturan bagi orang lain hanya kerana kita mengikuti peraturan tersebut? Yesus di dalam Injil pada hari ini mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa apa yang Tuhan Yesus inginkan bukanlah persembahan ataupun peraturan-peraturan yang mereka tetapkan, tetapi Yesus maukan cinta kasih. Cinta kasih ini harus dikongsikan kepada semua orang. Jadi, dapatkah kita mengasihi? Dapatkah kita mengampuni? Dapatkah kita membantu orang lain di dalam kehidupan kita? Karena ini adalah ajaran yang penting bagi kita, orang Katolik yang percaya akan Yesus. Jadi saudara dan saudari,
marilah kita merenungkan kehidupan kita setiap hari. Dapatkah kita mengasihi? Dapatkah kita mengampuni? Karena ajaran ini nampak senang, tetapi sukar untuk dilakukan. Karena saya percaya bahwa sebagai manusia biasa, mengampuni seseorang itu yang pernah menyakitkan kita bukanlah perkara yang mudah. Tetapi tidak mustahil bagi mereka yang percaya akan Yesus. Karena Yesus sendiri telah menunjukkan betapa dia mencintai orang yang telah menderanya, yang telah menghukumnya. Karena dia sendiri mengatakan kepada Allah Bapa di syurga, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan inilah juga yang harus kita katakan kepada mereka ataupun kepada diri kita sendiri. Kita mau mengampuni mereka yang pernah menjatuhkan kita, yang pernah menyakitkan kita, walaupun memang sukar. Tetapi kita harus berdoa kepada Tuhan agar Dia akan menyembuhkan segala luka-luka yang terdapat di dalam diri kita, yang terdapat dalam hati kita. Jadi saudara dan saudari, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari melalui Injil pada hari ini. Yang pertama, saya percaya kita semua pasti akan melanggar beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Jika kita sendiri tidak dapat melakukan ataupun tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan itu, mengapa kita harus memaksa orang lain untuk mematuhi peraturan yang kita sendiri tidak dapat laksanakan? Jadi saudara dan saudari, jangan pernah memaksa orang untuk melakukan apa yang kita lakukan. Karena saya percaya kita semua mempunyai kelainan, keunikan masing-masing. Oleh itu, marilah kita sentiasa berdoa di antara satu sama yang lain dan bukannya memaksa. Karena jika kita memaksa, saya percaya apa yang orang lain lakukan itu bukanlah ikhlas, tetapi karena terpaksa. Oleh itu, marilah kita berdoa bagi mereka, bagi diri kita sendiri, agar Tuhan akan memberkati kita dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus menggerakkan hati kita untuk mengasihi di antara satu sama yang lain. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, cinta kasih adalah salah satu ajaran yang paling penting bagi kita semua yang percaya akan Yesus. Tetapi kita juga harus ingat, jika kita mengasihi di antara satu sama yang lain, kita juga harus mengulurkan bantuan agar mereka merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, kita harus peka. Apabila kita berdoa, kita juga harus berdoa bagi mereka yang memerlukan bantuan daripada kita, agar kita semua dapat merasakan berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus memberikan diri kita, kehidupan kita untuk bersaksi kepadanya, agar sinar kemuliaan-Nya itu dapat dikongsikan kepada kita semua yang mahu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, jangan pernah berputus asa di dalam kehidupan kita, tetapi berusahalah untuk sentiasa mencari Yesus yang mengajarkan kita arti kehidupan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.